Akan membawakan ceramah agama pada malam ini Bapak Al-Ustaz Muhammad Panji SPDI. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kami akhiri wallahu musta'an walitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Wa qala Rasulullah SAW, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah telah kita memasuki malam yang ke-22. Mudah-mudahan 21 puasa kita telah lewat. Mudah-mudahan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada puasanya ketinggalan karena sakit, ibu-ibu karena mungkin datang bulan, maka diniatkan dari sekarang. Ya, maksud saya Pak Hayam, itu dosa Pak. Telinga. Atau ada orang yang mengajak berantem. Gara-gara mungkin persaingan bisnis. Wah, itu kenapa dia bisnisnya lancar sekali itu. Kenapa saya kok tidak? Berantem. Berbagai macam cara dipakai, dipergunakan supaya tetangga sebelahnya itu tidak ada laku jualannya. Nah, ini juga jadi dosa Pak saudara. Yang demikian ini Allah tahu. Maka dihadirkanlah bulan suci Ramadan. Rasulullah memberikan jaminan, man shoma ramadana. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena hanya mengharapkan pahala, keridhaan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Adakah di antara kita yang sudah menjamin 100% bahwa diri kita ini tidak luput dari dosa, Bapak Ibu yang berbahagia? Tentu tidak. Makanya
Hadirlah bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan 21 Ramadan telah kita lewati. Itu semua sebagai asbab. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua salah, dosa, hilaf yang pernah kita perbuat. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terkecuali ada dosa yang tidak diampuni wasam berbahagia. Yaitu dosa syirik. Apa itu dosa syirik? Musyrik. Apa itu musyrik? Mapaduah. Mas sumpah cantoi, tapi joko itu melauri kuburan. Pergi juga minta-minta di pohon-pohon kayu. Pergi juga minta-minta di laut. Ini namanya mapadua bahasa Inggrisnya itu. Kalau ada yang begini Pak, insya Allah Allah tidak maafkan itu. Kalau kita tidak tobat sebenar-benarnya. Yang kedua, Rasulullah bersabda, man koma Ramadana, thumma asbahu sitta min sawalin, kana kami kasemid dari. Siapa yang melaksanakan puasa, siapa yang melaksanakan sholat tarawih, sholat malam pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa dengan sholat tarawih ini Pak, satu paket. Jangan sampai ada di antara kita puasa tapi tidak sholat tarawih. Atau sholat tarawih tidak melaksanakan puasa dan sholat 5 waktu. Tidak sempurna itu kita punya puasa dan sholat tarawih, kalau begitu bahasa berbahagia. Nah ketika kita puasa, kemudian kita sholat tarawih, lagi-lagi jaminannya bahwa akan diampuni, akan dimaafkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian selanjutnya ganjarannya Pak. Khususnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Sebenarnya inilah puncaknya. Puncak-puncaknya 10 terakhir di bulan Ramadan Bapak Ibu yang berbahagia. Khususnya di malam-malam ganjil. Apa kata Allah? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Allah katakan, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Allah sebelumnya memberikan pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah itu malam Lailatul Qadar? Kemudian dijawab oleh Allah, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, insya Allah di terakhir bulan suci Ramadan ini, khususnya di malam-malam ganjil, bertepatan dengan kita sholat tarawih, bertepatan dengan kita berzikir kepada Allah, bertepatan dengan kita baca Quran kepada Allah, bertepatan dengan kita sholat malam kepada Allah, turun malam Lailatul Qadar, maka Allah memberikan ganjaran sama dengan khairum min alfi syahrin, melaksanakan ganjaran ibadah, melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah selama kurang lebih 1000 bulan. Diberikan ganjaran sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83,3 bulan Bapak Ibu tahun Bapak Ibu yang berbahagia. Masya Allah. Di antara kita di sini, mungkin orang tua kita yang paling tua di sini, yang paling senior, mungkin Pak Haji. Berapa umur Pak Haji? Sekarang kita ini Pak, umur kita itu paling tinggi itu 70. Kalau sudah 70 itu sudah pikun sekali itu. Sudah tidak bisa apa-apa itu. Nah, ibadah kita sejak dari balik sampai misalnya 70.
Tidak bisa dijamin 100% bahwa itu kita khusus semua. Dan itu diterima 100% oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dihadirkan sekali lagi malam Lailatul Qadar itu satu malam. Bahkan jangan 1 malam. Mungkin 15 menit, mungkin 20 menit, mungkin 30 menit kita beribadah bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka kita diberikan ganjaran sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 3 bulan. Masya Allah, pasang berbahagia. Semua ini adalah tak lain dan tak bukan salah satu bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh orang-orang yang beriman. Bukan seluruh manusia, Pak. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Orang beriman. Jadi yang perlu kita bercermin, berkaca pada diri kita masing-masing apa adalah sudahkah kita termasuk orang yang beriman atau belum? Yang bisa menjawab itu adalah masing-masing pribadi kita, Bapak Ibu yang sama berbahagia. Subhanallah. Kemudian selanjutnya yang masih berkaitan erat dengan puasa yang kita lakukan. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 1. Lil fuqara. 2. Wal masakin. 3. Wal amilina. 4. Wal muallafati. 5. Wafir rigobi. Yang ke-6 wal gorimina. Yang ke-7 fisabilillah. Dan yang ke-8 adalah wab'unas sabil. 7 golongan yang berhak mendapatkan zakat yang kita keluarkan pada bulan Ramadan ini, Bapak yang berbahagia. Oleh karena itu kalau bisa dari sekarang ini Bapak-bapak, ibu-ibu keluarkan zakat-zakat kita. Dan diusahakan 3 hari sebelum Idul Fitri nanti, itu zakat fitrah itu sudah habis dibagikan kepada 8 asnaf itu. Kepada 8 golongan itu. Jangan sampai Bapak Ibu yang berbahagia, di sekeliling masjid kita ini ada 8 golongan, ada fakir miskin, ada janda-janda, anak yatim piatu, ada mu'alaf, ada fisabilillah, ada mu'alaf, ada wab'unas sabil, yang tidak punya uang, yang tidak punya beras untuk mengeluarkan zakat, maka uang atau beras yang kita berikan itu, itulah yang dipergunakan untuk membayar zakat. Sehingga dipastikan bahwa di hari kemenangan nanti, di 1 Syawal, tidak ada satupun manusia yang tidak mendapatkan kemenangan, yang tidak mendapatkan kebahagiaan, yang tidak mendapatkan kegembiraan untuk menyambut hari kemenangan yang sesungguhnya, Bapak-bapak Ibu yang berbahagia. Jadi itu zakat fitrah. Kalau bisa dikeluarkan dari sekarang. Kemudian yang kedua, Bapak yang berbahagia, ada namanya zakat mal. Apa itu zakat mal? Adalah zakat harta. Zakat kita ini, rezeki yang Allah titipkan kepada kita ini, Bapak yang berbahagia, juga di dalamnya ada 8 asnaf yang punya hak. Bagaimana cara perhitungannya? Kita hitung selama 1 tahun atau 1 haul. Katakanlah Ramadan tahun kemarin sampai tahun Ramadan tahun ini. Kita hitung berapa penghasilan kita selama 1 tahun. Kemudian kalau harta kita, penghasilan kita selama 1 tahun sudah senilai 93,6 gram emas, maka rezeki kita, harta kita wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ada yang mengatakan 93,6%, ada yang mengatakan 85 gram emas.
Tinggal dihitung saja. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu itu hafal itu harga emas tuh. Ibu-ibu, berapa harganya emas? Sekarang 1 gram. Berapa, Bu? Atau Bapak, berapa, Pak? 900. Nah, tinggal 93,6 dikali dengan 900.000. Itulah total. Kalau sekian harta kita sudah cukup seperti sama dengan itu, berarti wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% itu kecil, Pak, sedikit. Tapi kalau tidak dikeluarkan 2,5%, itulah yang membuat usaha kita tersendat. Itulah membuat harta kita itu tidak berkah. Kelihatannya, wah, ini jualan ini laris, lancar. Tapi uangnya sepertinya hilang tanpa jejak. Salah satu sebabnya itu tidak berberkah. Kenapa tidak berkah? Karena tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau 100 juta itu kan, kita ambil contoh yang paling kecil misalnya 1 juta. 1 juta dari 2,5% kan cuma 25.000. 25.000 ini, Pak, kalau tidak dikeluarkan, itulah membuat rezeki kita tersendat. Itulah membuat rezeki kita tidak sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu saya berbahagia. Pak, kuncinya ini. Ya. Man soma Ramadana. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan, summa atbahu sitta min sawalin kana kasyamid dari. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sama pahalanya sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Jadi luar biasa ini puasa ini, Bapak Ibu saya berbahagia. Sekali lagi bahwa puasa hadir di tengah-tengah kita, tak lain dan tak bukan, maksud tujuannya itu adalah untuk mengembalikan fitrah kesucian manusia itu kepada fitrah yang sesungguhnya. Karena sama-sama kita ketahui bahwa Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, dan Allah yang bisa bertemu dengan Allah nantinya adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, bahasa berbahagia. Di bulan Ramadan ini banyak contoh-contoh orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Di Lombok Timur ada ustadz yang sholat tarawih 4 rakaat, dia sujud terus, sujud. Dikasih bangun, ternyata dia sudah meninggal. Di Sulawesi, sementara dia ceramah, langsung dia meninggal. Kemarin pimpinan Hidayatullah, pendiri Hidayatullah, menjelang buka puasa, dia meninggal. Subhanallah. Nah, Allah menjamin bahwa orang yang meninggal di dalam bulan Ramadan ini, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan insya Allah orang yang berpuasa sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satu pintu surga yang namanya Babur Rayyan, yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Semoga Bapak Ibu yang berbahagia, kita semuanya ini mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat insya Allah. Kurang lebihnya mohon